saudara, nanti tiba-tiba apa saudara? Tiba-tiba pengumuman saudara ya, Hamas hancur lebur remuk saudara. Ya. Nah, saudara, tadi yang saya katakan barusan ya tentang ini ya, saudara, ini ya saudara ya, Prabowo pasti kalah saudara ya, Prabowo pasti kalah kalau dia mendukung Palestina, terang-terangan. Tadi siapa yang bilang tadi bagus ya, 2 kali Prabowo kalah. Kenapa? Karena satu, seharusnya dia menang, tapi dia ngerangkul Islam radikal. Maka kalah saudara. 2 kali ya saudara ya. Ya, 2 kali harusnya Prabowo menang. Menangnya aduh sedikit lagi saudara. Tapi karena dia mendukung Islam radikal, masih banyak orang Islam yang nggak kepengen jadi Islam, tapi masih takut dengan Islam radikal. Makanya mereka nggak mau pilih Prabowo. Masih banyak orang Islam yang waras, ya seperti Panji Gumilang, ya, yang mendukung Israel, saudara. Karena dia tahu sejarah, ya. Tapi malah dipenjara kan. Nah sekarang kalau Prabowo masih nekat mendukung Palestina, tak jamin kalah. Tapi harusnya Prabowo ngambil, dia kan sudah ada dukungan, dia sudah punya massa. Dia ambil ceruk pasarnya yang pro Israel, saudara. Itu yang luar biasa besar. Mungkin bisa 30%, saudara. Coba gunakan pemilu 2024, jangan yang melawan Israel, tapi yang justru pro Israel. Karena mereka sudah punya basis pemilih. Mereka sudah punya basis pemilih. Jadi harusnya harusnya disampaikan Prabowo adalah, yuk kita akan wujudkan two-state solution. Itu yang harusnya Prabowo itu ajukan. Berat tantangan daripada Israel saat ini, tetapi ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja, karena yang mereka perangi itu yang di dalam tunnel itu. Dalam tunnel itu banyak sekali itu bom-bom yang mereka sudah persiapkan, yang sulitlah diterobos oleh perang militer yang biasa. Jadi ini special troops yang memang sedang melacak semua bagaimana kemungkinan supaya mengeliminasi paling tidak ya jangan banyak yang korban, karena ya perhitungan Israel kalau satu tentaranya mati ya berarti ya sekitar 1.000 daripada pihak lain yang harus tanggung itu. Jadi ya, satu-satunya yang mereka ingin lakukan adalah sapu bersih, no mercy to the terrorists. Pak, nggak ikut ngomong nih Mardigu ya, Pak Robert ya, Pak Robert silakan sambil nunggu Mardigu ya. Makasih. Shalom Pak Paul. Shalom. Untuk semuanya. Jadi sebelum saya lupa mungkin menyinggung tadi mengenai Prabowo ingin membuka KBRI di Palestina. Ini suatu kegagalan yang seharusnya dia harus revisi Pak ya, karena dulu kelompok-kelompok yang mereka label minoritas itu tidak memilih dia karena dia menggandeng Somad dan Rizik. Nah sekarang bikin blunder juga Pak. Sebenarnya dia harus justru berani menyatakan saya akan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel karena Israel bukan musuh daripada Indonesia. Itu adalah kampanye sebenarnya dia yang bisa diyakini oleh masyarakat luas. Tapi kalau sudah begitu, saya nggak tahu apa ini benar dia sampaikan itu Pak ya, tetapi itu blunder benar ya. Dan hal lain. Jadi sekarang kan dalam dunia modern semua perang itu diumumkan. Jadi kalau bilang Israel akan menyerang darat, ya iya, dan saya mendengar langsung daripada Defense Minister dari Israel, Yoav Gallant ya, karena dia menyatakan bahwa tidak ada ampun kali ini terhadap Hamas. Karena selama ini Israel itu terlalu banyak toleransi. Itu yang selalu saya katakan. Toleransi itu bukan membawa suatu keuntungan dari suatu negara ataupun pribadi. Ini yang terjadi. Kita di Indonesia juga kan dimanipulasi soal toleransi. Mereka masuk misalnya di Manado karena orang Manado itu suka bergaul, suka menerima orang, tetapi disalahgunakan sehingga banyak kesusupan para radikal juga di sana. Dan ini yang kejadian-kejadian di dunia seperti Israel, Amerika, karena terlalu banyak bertoleransi sehingga akibatnya mereka sendiri yang terancam keamanannya. Jadi
kali ini kenapa mungkin pertanyaannya sampai saat ini pasukan Israel dari seluruh penjuru belum langsung, karena ya kita semua tahulah di mana mereka mencoba untuk menyelamatkan banyak sandera yang masih diharapkan siapa tahu masih bisa hidup begitu. Tetapi komitmen mereka sudah jelas sekali, daripada Israel akan terus bermasalah dan dunia bermasalah, termasuk Amerika, karena kelompok-kelompok radikal ini, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, FPI, semuanya, dan kaitkan dengan Indonesia, pasukannya si Somat dan Risi, semua itu membenci Israel, orang Yahudi, dan Kristen secara khusus. Jadi saya tidak memakai minoritas, mereka bisa bersahabat dengan minoritas yang lain. Kalau seperti Buddha dengan ini jarang mereka singgung, tapi kalau Kristen itu sudah jelas. Jadi itu yang kita suarakan. Indonesia ini memang terus dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga kita mengikuti pola pikir daripada pemerintah yang justru membodohkan semua orang-orang Indonesia yang kita sudah lihat, mulai dari Jokowi, Retno, dan para politisi, semua mereka kan berkaidah kepada apa yang mereka pahami, ini ajaran Islam harus memusuhi Israel dan orang Kristen. Jadi ini tidak bisa disangkal, sehingga menjadi keputusan daripada pemimpin Israel saat ini, mulai daripada Benjamin Netanyahu, terus Yoav Galan, dan semua politisi yang tadinya terpecah, mereka menyatu bahwa kalau Hamas ini, kelompok radikal ini dibiarkan, maka dunia ini tidak akan selamat. Jadi saya kembalikan pengambilan keputusan daripada Harry Truman tahun 45 untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, karena melihat bahwa kalau Jepang tidak dihajar secara bombardir, maka tentara Amerika bisa korban 500.000, dan tidak main-main dengan jumlah seperti ini. Sama dengan keputusan yang mereka ambil saat ini terhadap Hamas dan Hizbullah. Dan bahkan sekarang ya hati-hatilah, ini akan bereskalasi dunia, dalam arti kata ya Iran ini mereka sudah dalam keadaan yang ketakutan. Jadi di sini kita melihat kelompok radikal ini sesungguhnya orang-orang yang pengecut dan tidak ada prinsip. Kalau orang berani kan, ya nyatakanlah saya berani siap mati dengan konsep bahwa ya saya melawan ideologi daripada Israel. Tapi nyatanya mereka itu pengecut luar biasa, sehingga anak-anak kecil masih banyak sekali, ada 30 anak-anak yang mereka sandera itu. Tujuannya apa? Untuk mencari kesempatan, siapa tahu dunia berpihak kepada mereka di dalam penyelesaian, dan ada kesempatan mereka untuk ngabur. Tetapi Israel sudah blok semua tempat-tempat pelarian daripada para radikal ini. Dan kalau kita melihat bahwa ya antara Fatah dan Hamas, mereka ada perbedaan di dalam kekuatan, tetapi ideologi mereka juga sama. Jadi seharusnya ada yang harus diantisipasi oleh Israel terhadap kekuatan yang dibentuk juga oleh kelompok Fatah ini, karena bagaimanapun tujuan mereka tetap sama, ideologinya untuk menghancurkan Israel. Jadi memang agak berat tantangan daripada Israel saat ini, tetapi ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja, karena yang mereka perangi itu yang di dalam tunnel itu. Dalam tunnel itu banyak sekali itu ya bom-bom yang mereka sudah persiapkan, yang sulitlah diterobos oleh perang militer yang biasa. Jadi ini special troops yang memang sedang melacak semua bagaimana kemungkinan supaya mengeliminasi paling tidak ya jangan banyak yang korban, karena ya perhitungan Israel kalau satu tentaranya mati ya berarti ya sekitar 1.000 daripada pihak lain yang harus tanggung itu. Jadi ya tidak main-main, dan ini memang mereka sudah pegang suatu ketetapan bahwa tidak ada ceasefire ya. Karena bagaimana mau ceasefire dengan orang-orang yang saya ulang-ulangi itu cancer ini, meskipun sudah dipakai dengan kemoterapi, radiasi, mereka akan tetap kembali. Sudah nggak ada, no hope. Jadi satu-satunya yang mereka ingin lakukan adalah sapu bersih, no mercy.
to the terrorists. Jadi ya kita melihat di sini ada pengunduran waktu. Waktu itu ada diskusi yang mungkin bisa melemahkan moral. Enggak. Sekarang moral terus bangkitkan karena mereka diulang-ulangi mengenai bagaimana baby yang dipenggal ini. Jadi siapapun akan naik ke kemauannya untuk memberantas para pelaku-pelaku ini. Jadi ini yang diberikan semangat kepada mereka juga karena tanpa tentara IDF ini bertindak secara tegas atau mereka melemah moralnya, maka Israel akan terus dijajah oleh para teroris ini. Jadi ya saya pikir ya di sanalah kesempatan kita dan menyinggung mengenai negara-negara luar termasuk Amerika yang kita lihat di mana adanya senator dari Arkansas ya yang Tom Cotton. Nah, dia memang bekas militer yang pernah berada di Afghanistan dan dia tahu persis yang mereka perangi itu orang-orang yang memakai ideologi kekuatan agama yang tidak bisa berubah. Sehingga dia menyatakan bahwa jangan dibiarkan mereka itu, harus dipulangkan. Mereka yang berdemo berpihak kepada Hamas itu harus dideportasi. Itu benar, karena apa? Mereka juga menghancurkan negara ini. Jadi kita bisa menjadi bagian untuk memberikan informasi orang-orang seperti ini. Karena apa? Mereka berada di negara ini untuk ingin menghancurkan negara ini. Banyak mereka akan datang dengan keadaan yang sangat miskin lah. Lari daripada tekanan-tekanan bangsa mereka sendiri. Dari Palestina, dari Ethiopia, dan negara-negara Arab lainnya. Setelah di sini mereka membangun suatu komunitas, mereka justru beralih untuk ingin menghancurkan negara ini. Beda dengan ya kita-kita ya, sebagai orang-orang percaya bahwa ya kita ditetapkan untuk menjadi menghormati negara yang juga memberikan kita makan dan minum dan memberikan kita kesempatan. Itu ya saya selalu bilang, saya menjadi patriotik negara ini karena saya merasa saya diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi negara ini dan saya bagian daripada negara yang kita cintai. Tidak sebaliknya, kita dikasih makan oleh suatu negara yang besar ini, kita menyerang negara ini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tom Cotton dan ada beberapa senator dari Republikan yang menyetujui ini supaya harus disisir mereka yang ikut-ikut dalam pembelaan terhadap Hamas supaya negara ini bisa kembali aman. Dan ini hanya dibutuhkan ketegasan dari pemimpin nanti yang akan bertanding pada 2024. Dan semuanya ini kebanyakan ya semuanya dari senator dari Republik. Saya kira itu aja masukan saya Pak supaya tidak Oke, ini terakhir saudara ya. Israel di ambang keruntuhan, Zionis ketakutan mulai melarikan diri dari wilayah pendudukan. Ini barusan tadi 2 jam yang lalu diberitakan oleh Tribun News saudara ya. Saudara, Anda tiap hari orang Indonesia dicekokin dengan beginian, saudara. Gimana nggak tolol, saudara? Ya. Jangan dengar berita-berita itu, Pak. Itu sudah jelas, itu hoax Ya, semua. kalian orang Indonesia tiap hari bacanya begini. Nah, sekarang udah mulai pintar lihat komentar-komentarnya sekarang kita ya. Israel ayam sayur katanya ya kan. Sebenarnya itu semua tipu hela Israel. Acak perang 2 minggu lagi sudah tidak bisa berkutik Zionis Israel. Itu video bangunan Palestina yang tipu, ini pinter nih ya, di like. Jangan terlalu percaya media. Perdana Menteri Israel ngebayat orang Indonesia buat menyebar berita hoax palsu. Yang dibom itu video Gaza. Tapi dia bilangnya suruh orang Israel yang nipu-nipu ya, perang aja terus, nggak usah. Yahudi Muslim bersaudara, Zionis bukan Yahudi ya, saudara ya. Ya di mana orang bersalah pasti akan ketakutan. Palestina merdekalah ya, saudara. Ini coba lihat yang komentar ya. Inilah bukti ciri kehancuran Israel. Tertulis dalam kitab Mula pasti hancur. Coba ini kalau pintar, Israel tidak akan mundur. Ini pintar, kasih like. Amrol Israel, amrol, hidup Israel. Ini pintar saudara ya. Hajar para pengiran negara, hajar para Yahudi pesek yang ada di Indonesia, maksudnya orang-orang Tionghoa itu loh saudara ya. Nah, dari miskin kembali miskin, kemerdekaan Palestina sudah diambang mata. Aduh, saudara, bukan karena menang Hamas, saudara ya, tetapi sama Israel kasihan. Karena sebetulnya Israel memang sudah mau memberikan two-state solution ya. Ya mudah-mudahan besok jadi ya, saudara ya. Hoak lagi, amin. Enggak. Aduh, enteng nggak mimpi. Pak Paul, saya tambahkan two-state solution itu tidak akan pernah bisa diterima oleh
mereka, karena dalam ideologi mereka kan Israel harus dimusnahkan, nggak ada. Jadi nggak Kalau mungkin. bagi orang Islam nggak bisa, Pak. Tapi kalau bagi Fatah bisa, Pak. Bagi Fatah Uh, bisa. Kalau bagi Hamas nggak mau. Nah, itu ini pun masih sekarang diragukan, Pak, karena itu kan sudah melalui persepakatan di konvensi Jenewa dan juga beberapa kali dalam pertemuan di Camp David di sini agak sulit karena kalaupun si Mahmud Abbas menyetujui, waktu dia pulang dia akan ditekan oleh orang-orang di sekitar dia. Jadi memang ini ya sulit karena menyangkut bukan, Pak. Itu Palestina sampai sekarang masih mengharapkan ada two state solution, Pak, Palestinanya. Masih, Pak, masih mengharapkan, Pak. Jadi itulah sebabnya Palestina, si Mahmud Abbas merapat terus. Sebab kalau Palestina tidak mau two state solution, apalagi Israel. Israelnya sebenarnya nggak mau, Pak. Israel itu harga mati, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak mau, karena itu tidak pernah ada negara Palestina, dan orang Palestina itu bukan suku bangsa Palestina. Mereka itu orang Yordania, orang Mesir, dan orang Syria. Ya balik aja kamu ke sana. Ya kan, bagi orang ini tanah kami. Benar, bagi Pak. Israel itu jelas, Pak. Iya, benar, Pak. Sebenarnya jadi kalau Palestina nggak mau two state, bodoh dia, Pak. Dan pada kenyataannya, justru Palestina yang memohon ada two state solution. Kalau tadi yang teriak-teriak itu, karena mereka tidak tinggal di Palestina, Pak. Jadi mereka di Amerika bilang, from the river to the sea, Palestine must be free, ya kan? Wah, itu bodoh dia, Pak. Karena dia tidak tinggal di sana. Kenapa mereka nggak ikut perang aja? Itu kan pertanyaannya, kan? Nah, jadi antara para pendukung ini yang ada di luar negeri, ya, mereka tuh tidak merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Israel. Nah, tapi mereka cuma taunya orang Palestina, Hamas itu yang di Gaza itu yang dianiaya. Oh, ini penjara itu penjara terbesar di dunia. Itu kan sedang di framing, kan, bahwa Gaza adalah penjara terbesar, the open jail in the world, ya kan. Mereka kan bilangnya begitu, kan. Di Belanda pun sekarang di framing, Pak, di Kongres bahwa Israel adalah the grootste gevangenis, ya, in the world. Bilangnya begitu, Pak. Sekarang ini sedang di framing bahwa Gaza adalah penjara terbesar. Sekarang siapa yang melarang orang Gaza keluar dari Gaza pergi ke Israel? Mereka boleh kerja, Pak, di Israel. Mereka boleh ke Mesir, Pak, tapi Mesirnya kan yang nggak mau. Jadi kan bukan masalah mereka dilarang, tapi mereka sendiri, kelakuan mereka sendiri, sehingga negara-negara nggak mau bantu. Ya itulah faktanya, Pak. Faktanya di sana, Pak. Nah, jadi Bapak bedakan antara Hamas dan Islam Jihad dengan orang-orang Fatah ini, ya. Beberapa orang bilang sama, enggak? Beda, saudara, beda. Makanya besok kalau Anda melihat, ya, bagaimana kerjasama Israel, ya, dengan Palestina itu sudah bagus. Bahkan si Yair Lapid kemarin, Perdana Menteri Yair Lapid sebelumnya tahun-tahun kemarin bilang, ya, sebetulnya kita terima two state solution asal. Nah, itu permintaan Palestina, Pak. Hamas, si Mahmud Abbas dan Fatah mau, Pak. Yang penting mereka punya satu negara. Terus mereka bisa berdikari sendiri. Itu yang mereka mau justru, Pak. Tetapi kalau Hamas nggak mau, karena kalau ada two state solution, maka sudah ada solusi. Mereka nggak dapat duit, Pak. Jadi begini, Pak, saya coba tambahkan, ya, dalam pengetahuan saya, di mana sebenarnya kenapa Mahmud Abbas mengeluarkan pandangan seperti itu, karena dia sendiri ketakutan dikala ada pemilihan pemimpin di Palestina, bahwa dia akan kalah, Pak. Hamas yang akan memenangkan pemilihan ini. Oleh sebab itu, ya, dia mencari suatu kesempatan untuk menjadikan ini supaya dia juga diakui sebagai state to state solution itu. Sebenarnya yang bisa menolak itu Israel karena berbahaya untuk mereka. Tetapi dari dulu justru dari Arab sendiri juga tidak ingin. Sehingga mereka selalu komennya supaya Israel harus dihilangkan dari peta bumi. Jadi ya saya pikir ya memang ini agak sulit, tapi ya siapa tahu ya kalau Trump tadinya memang menghendaki ini supaya mereka bisa disejahterakan. Itulah adanya Abraham Accord sebenarnya. Trump ingin supaya mereka ikut serta di dalam kepemilikan yang sama, kira-kira begitu, Pak. Iya, jadi begini. Bedakan antara Hamas dengan Fatah, itu sudah jelas beda. Ada yang bilang sama, itu sama seperti Islam modern dan enggak, beda saudara, ya. Enggak semua orang, tidak semua orang ingin perang, saudara. Enggak semua orang lah, percaya saya, saudara. Tidak semua orang Islam juga pengen seperti ini. Katanya Buya Sakur,
Oh, ini Islam moderat ya. Buya Sakur itu malah dianggap togut loh. Ya, nyatanya Panji Gumilang malah dipenjara kan. Tidak semua orang Islam itu pengen bikin jahat, saudara. Enggak semua, percaya saya, saudara. Tetapi mereka tidak pernah menganggap dirinya moderat. Karena mereka adalah orang-orang yang siap meninggalkan Islam sebetulnya. Nah, sama dengan orang Palestina yang menerima two-state solution ini, ya karena mereka nggak mau perang. Mereka pengen bisa berdampingan. Makanya kemudian mereka dianggap togut, dianggap pengkhianat, dianggap kafir sama orang-orang Hamas, orang-orang Islamic Jihad dan segala macam. Jadi nggak semua Pak, nggak semua orang ingin perang. Percaya saya, nggak ada orang mau perang terus. Orang Israel saja nggak kepingin perang, ya kan? Orang Israel saja nggak kepingin perang, makanya namanya Israel Defense yang mempertahankan diri. Ya, jadi itulah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Omong kosong katanya ya. Masuk ke medan perang aja belum kok sudah linglung. Berita keruntuhan Israel, videonya kondisi Palestina di rudal. Kepiye iki ceritane, pendukung Israel lagi baca komentar tapi masih buta beda mana penjajah mana pejuang. Tiap hari punya sapu bersih Israel. Betulkah? Aduh, ingat perang 6 hari. Nggak bakal menang saudara ya. Judulnya Zionis yang kehancuran tapi videonya Gaza hancur di depan mata. Umat muslim senang ditipu. Free Palestine support Hamas against Israel. Ya saudara, ini lihat otak-otaknya orang Indonesia saudara ya. Waduh, beritanya jangan dipercaya. Wah, kasih nih ya. Berhentilah Tribun memberitakan yang nggak benar, parah nih media di like saudara ya. Ingat kata Zainuddin MZ, Israel itu Amerika kecil. Aduh, salah saudara ya. Coba kalau kasih informasi itu yang jelas. Makin ngawur sama kayak Pak Amin. Ya, Allahu Akbar, umat Islam sedunia mendoakanmu Palestina, Islam. Waduh, goblok saudara ya. Salah. Pendudukan Palestina yang wafat adalah Said. Waduh saudara ya, beritanya apakah boleh dipercaya? Ya enggak lah. Ini Indonesia pu berita. Kejahatan Israel. Perang antara channel YouTube lebih berbahaya daripada perang sebenarnya. Berita Tribun 11-12 dengan TV One hanya untuk menyenangkan kaum suhu pendek. Kita pintar saudara ya. Katanya kok kabur. Nah, saudara, nanti tiba-tiba apa saudara? Tiba-tiba pengumuman saudara ya, Hamas hancur lebur remuk saudara. Ya, nah saudara, tadi yang saya katakan barusan ya tentang ini ya, saudara, ini ya saudara ya, Prabowo pasti kalah saudara ya, Prabowo pasti kalah kalau dia mendukung Palestina, terang-terangan. Tadi siapa yang bilang tadi bagus ya, 2 kali Prabowo kalah. Kenapa? Karena satu, seharusnya dia menang, tapi dia ngerangkul Islam radikal. Maka kalah saudara. 2 kali ya saudara ya. Ya, 2 kali harusnya Prabowo menang. Menangnya aduh sedikit lagi saudara. Tapi karena dia mendukung Islam radikal. Masih banyak orang Islam yang nggak kepengen jadi Islam tapi masih takut dengan Islam radikal. Makanya mereka nggak mau pilih Prabowo. Masih banyak orang Islam yang waras ya seperti Panji Gumilang ya, yang mendukung Israel saudara. Karena dia tahu sejarah ya. Tapi malah dipenjara kan. Nah sekarang kalau Prabowo masih nekat mendukung Palestina, tak jamin kalah. Tapi harusnya Prabowo ngambil, dia kan sudah ada dukungan, dia sudah punya massa, dia ambil ceruk pasarnya yang pro Israel, saudara. Itu yang luar biasa besar, mungkin bisa 30%, saudara. Coba gunakan pemilu 2024, jangan yang melawan Israel, tapi yang justru pro Israel. Karena mereka sudah punya basis pemilih. Mereka sudah punya basis pemilih. Jadi harusnya harusnya disampaikan Prabowo adalah, yuk kita akan wujudkan two-state solution. Itu yang harusnya Prabowo itu ajukan sebagai kampanyenya. Jadi nggak boleh justru tunjukkan bebas aktifnya sebagai negarawan internasional. Harusnya Prabowo bilang, kita wujudkan two-state solution. Dia pergi ke Israel, dia pergi ke Palestina, dia damaikan di situ, menang pemilu dia. Tak jamin menang pemilu, saudara. Tak jamin, karena Israel happy, duitnya ngalir. Orang Islam happy, punya negara Palestininya. Ya kan? Justru harusnya Prabowo menunjukkan itu. Kalau Prabowo bisa bawa two-state solution dalam pemilu ini berhasil dia wujudkan, sebelum pemilu dia datang ke Israel, kalau perlu temuin saya, suruh menghadap saya Prabowo. Saya ajak ketemu saudara sama orang-orang pentingnya, ya orang-orang kuncinya. Walaupun Prabowo sebenarnya kan punya
lewat King Jordan itu kan dia tahu orang-orang pentingnya siapa saja. Ya, tapi kalau dia terlalu gengsi, ketemu sama saya, tak ajarin ya. Tak ajarin saudara nanti si Prabowo. Tuh, bagaimana dia bisa memenangkan pemilu ini. Harusnya Prabowo bisa menang, saudara. Harusnya Prabowo bisa menang. Tapi kalau udah begini, tak jamin kalah. 1.000.000% kalah, saudara. Kalah. Dia, kamu kira dengan bawa Gibran itu, orang Indonesia malah senang? Enggak, malah benci, saudara. Karena banyak orang sudah muak dengan Jokowi, karena 2 kali periode, yang kedua itu tidak mendatangkan apa-apa, nggak mendatangkan kebaikan sama sekali, nggak ada produk positif yang dihasilkan Jokowi di periode kedua ini, malah orang-orang Kristennya malah makin tertindas, orang minoritasnya malah makin tertindas, ya kan? Makanya di periode kedua ini Jokowi ini babak belur, kopul-kopul, saudara. Terus tambah lagi Gibran lagi, waduh, tambah habis lagi Jokowi, saudara, ya kan? Apalagi kemudian ketua MK-nya ternyata siapa, saudara? Adik iparnya sendiri, saudara. Ketua MK-nya adik iparnya yang mutusin, wah ini kan semua kolusi nepotisme semua. Tambah kopul-kopul. Mungkin dia akan lolos di KPK, saudara. Kan dilaporkan ke KPK ini kan. Masalah kolusi nepotisme ini kan. Tetapi masalahnya, masyarakat sudah enek. Kalah. Salah sama sekali Prabowo ngajak Gibran ini salah. Harusnya Prabowo itu ngajaknya Yeni, itu benar. Tapi ditolak rupanya ya. Kedua, ya bawalah solusi ya two stage solution. Pasti Prabowo menang. Tak jamin menang, saudara. Kalau Prabowo bawa two stage solution, ya. Oke, kita nggak akan perpanjang karena sudah 12:30 di sana ya, saudara ya. Ini Pak Bom, silakan berdoa. Pak Bom. Oh, oke. Ya, siap. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,